Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama cerita aku yang menemani kalian di saat santuy. Di video kali ini aku membahas tentang 3 terpidana mati yang masih hidup meski kepalanya sudah dipenggal di zaman kerajaan. Sangat di luar nalar, orang yang kepalanya sudah dipenggal harusnya dipastikan meninggal langsung, ya kan? Nah, ini tuh beda. Penasaran dengan ceritanya? Yuk langsung dibahas aja ya. Pertama, kisah Dets van Samberg. Pada tahun 1663, terdapat seorang prajurit bayaran beserta 4 rekannya yang akan dieksekusi mati oleh Raja Bavaria. Salah satu prajurit tersebut ini bernama Dets van Samberg. Ia beserta rekan-rekannya mendapatkan hukuman mati lantaran dianggap melakukan pemberontakan. Nah, sesuai dengan kebijakan raja, sebelum terpidana mati dieksekusi, ia diperbolehkan untuk meminta satu permintaan terakhirnya. Dets pun kemudian meminta untuk dipenggal paling pertama. Nah, dia lalu memohon kepada sang raja agar keempat rekannya berbaris dengan jarak 2 meter sampai 5 meter tiap-tiap orangnya. Nah, tak hanya itu, ia pun meminta kepada sang raja agar mengabulkan permohonan terakhirnya, yaitu jika setelah kepalanya terpenggal dan jatuh ke tanah, ia masih mampu berlari menuju rekan-rekannya, maka raja harus membebaskan mereka semua. Nah, menganggap permintaan tersebut adalah sesuatu yang mustahil, raja pun mengiyakannya. Raja Bavaria meminta para algojo untuk memenggal kepala Dets. Namun, yang terjadi setelah sungguh di luar dugaan, di luar nalar ya. Setelah kepalanya terpenggal dan terjatuh ke tanah, tubuh Dets nyatanya masih mampu berlari menuju rekan-rekannya tersebut. Nah, setelah melewati mereka, barulah tubuh Dets ini roboh dan meninggal. Nah, raja pun terlihat bingung dan nggak bisa berkata apa-apa ya. Melihat kejadian aneh ini, ia pun akhirnya mengampuni dan membebaskan keempat prajurit bayaran yang tersisa. Yang kedua adalah Anne Boleyn. Udah pasti ya tahu ceritanya tentang kisah Ratu Satu ini. Anne Boleyn merupakan ibu kandung dari Ratu Elizabeth I. Dia pernah menjadi Ratu Inggris pada periode 1533 hingga 1536. Menurut legenda, Anne merupakan sosok yang dikagumi sekaligus dibenci oleh rakyat Inggris. Karena itulah sosok Anne Boleyn ini menjadi sosok yang dianggap kontroversial di mata dunia, terutama rakyat Inggris. Nah, sebelum menjadi ratu, Anne Boleyn ini menikah dengan Raja Henry VIII pada tahun 1532. Namun pernikahan tersebut ini berlangsung secara rahasia dan dianggap tidak sah tuh ya. Nah, pada tahun 1533, pernikahan raja dan ratu ini dilangsungkan secara terbuka. Selang beberapa waktu, Raja Henry VIII ini merasa jenuh dan bosan kepada si Anne. Ia pun bahkan main mata dengan salah satu dayang Anne yang bernama Jane Seymour. Raja Henry pun memikirkan cara agar dapat segera menikahi si Jane tanpa harus menyalahi aturan kerajaan. Nah, pada akhirnya ia mendapatkan ide untuk membuat sebuah berita perselingkuhan yang dilakukan oleh Anne. Tentu saja sang raja tidak bekerja sendirian. Ia dibantu oleh Thomas Cromwell, orang kepercayaan raja serta politisi modern yang menentang kebijakan gereja Katolik. Nah, skenario dari raja yang dibuat ini tuh sukses ya, berhasil, dan Anne pun dijebloskan ke dalam penjara. Ia dituduh telah berzina dengan 5 orang pria, termasuk saudaranya sendiri, George Boleyn. Pengadilan Inggris kemudian memutuskan untuk menghukum mati Anne dengan cara dipenggal. Nah, sesaat sebelum dieksekusi di hadapan rakyat Inggris, Anne tampak melantunkan doa dan pujian kepada Tuhan. Kemudian sang algojo pun dengan segera menebas kepala Anne dengan sebuah pedang. Namun seluruh rakyat dan keluarga kerajaan Inggris terkejut tak kalah melihat bibir Anne masih terus bergerak, melantunkan doa meski kepalanya sudah dipenggal dan terpisah dari tubuhnya. Lalu yang ketiga ada Henry Langwell. Kisah terakhir berasal dari seorang narapidana yang bernama Henry Langwell, yang ia merupakan seorang pembunuh yang kemudian berhasil ditangkap dan dihukum mati oleh pihak pengadilan. Tepat pada tahun 1905, Henry dihukum mati di hadapan banyak orang. Dalam eksekusi tersebut, hadir pula seorang ahli forensik yang bernama Dr. Gabriel Boric. Nah, eksekusi pun kemudian dilakukan tuh.
Setelah eksekusi dilakukan, hal yang gak masuk akal dan cenderung mengerikan pun terjadi. Para algojo pun kemudian memenggal kepala Henry. Setelah terjatuh nih ya, kepala Henry kan diambil dan diangkat oleh si dokter Gabriel. Anehnya, ketika sang dokter ini memanggil namanya, kelopak mata Henry itu langsung kayak tiba-tiba ngebuka gitu ya, dan langsung natap si dokter Gabriel. Nah, anehnya, keanehan ini tuh bahkan terjadi hingga 2 kali ya. Sementara untuk kejadian yang ketiga kalinya, Henry tidak lagi merespon panggilan sang dokter. Nah, saat itulah Henry benar-benar dinyatakan telah meninggal dunia. Itulah 3 terpidana mati yang masih hidup meski kepalanya sudah dipenggal. Walaupun ini tuh di luar nalar, tapi menurut kalian gimana? Apakah ini sebuah keajaiban? Terima kasih yang sudah mau menonton tayangan ini. Jika ada salah kata atau kurang, mohon dimaafkan ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Apalagi bunyikan tanda lonceng supaya tahu update terbaru dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.